Halo semuanya, balik lagi sama gue Owen di channel FPL 62. Di video kali ini gue bakal membahas mengenai apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menghadapi Game Week 2 nantinya. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu. Tapi sebelum mulai gue mau ingetin lagi sama satu game yang seru banget, yaitu MPL Fantasy. Game yang wajib banget dimainin sama semua pencinta bola kayak kalian, karena game ini menggunakan analisa dan juga strategi dalam menyusun tim impian lo. Selain itu MPL Fantasy ini juga seru banget karena daftar kompetisinya lengkap, hadiahnya bisa langsung lo klaim setelah pertandingan, jadi nggak tunggu-tunggu lagi selama satu musim, dan pastinya lu nonton bola juga bakal jadi deg-degan nungguin hasil pertandingan dan juga tim lu kayak gimana. Ditambah lagi hadiah MPL Fantasy ini berupa brand kemenangan yang bisa lo tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan sekarang satu brand kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja yang bisa langsung lo tarik, lo klaim buat lo jajan, buat lo beli-beli jersey bola tim bola kesayangan lo. Nah, seperti yang kalian tahu, kompetisi Inggris juga udah mulai di musim yang baru 2021-2022, dan pastinya di minggu depan juga ada match yang seru banget antara Manchester City melawan Arsenal, dan pastinya match ini juga tersedia di MPL Fantasy. Nah, jadi buat lo semua selagi nonton kompetisi Inggris, cobain sambil main MPL Fantasy. Karena di MPL Fantasy lu bisa banget susun tim andalan lu, dan juga bakal ada kontes spesial untuk semua match atau pertandingan di kompetisi Inggris 2021. Jadi pastinya di MPL Fantasy ini pertandingannya lengkap, banyak kontes gratis, dan juga total hadiahnya mencapai puluhan ribu brand kemenangan atau setara dengan jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Nonton bola bakal jadi lebih asik sambil main MPL Fantasy, karena kalau lu jago dalam menyusun tim, lu bisa dapetin brand kemenangan yang bisa lu klaim menjadi saldo GoPay dan juga link aja. Oke, tapi pertama-tama gue mau review dulu tim gue di game week pertama kemarin. Seperti yang kita tahu, banyak banget pemain-pemain atau manajer FPL ini dapat poin lebih dari 100 gitu ya, dan gue sendiri merupakan salah satu manajer yang dapat poin di atas 100. Jadi di game week pertama ini gue dapat 100 poin lebih, jadi menurut gue ini luar biasa bagus banget ya buat gue, dan rata-ratanya juga emang lumayan tinggi gitu untuk game week pertama ini. Dan gue sendiri sekarang di overall gue berada di posisi 253.000, dan sebenarnya gue nggak terlalu pentingin banget ya overall ranking di awal-awal kayak gini. Menurut gue ini sangat bisa jadi fluktuatif banget di awal-awal game week, mungkin 10 game week pertama gitu ya. Jadi gue nggak begitu peduli sama overall ranking gue sekarang sebenarnya, tapi yang penting poin kita di atas rata-rata FPL di game week ini 102 poin. Menurut gue poin yang cukup bagus, dan harusnya lo semua kalau ngikutin gue kemarin di draft 1 atau draft 2, menurut gue mungkin minimal lo harusnya dapat 90 poin ke atas gitu ya. Jadi di tim gue sendiri, gue akhirnya kemarin pakai formasi 3-4-3 di sini dengan kiper gue Sanchez dari Brighton yang menurut gue fixture-nya bagus, tapi ternyata kebobolan lawan Burnley awal-awal malah sama Tarkowski gitu ya. Dia juga nggak dapat banyak save, jadi nggak dapat bonus poin gitu ya. Jadi cuma dapat 2 poin. Bisa dibilang blank. Untuk defender gue sendiri, gue double up sama pemain Liverpool gitu ya. 2 pemain Liverpool, Alexander-Arnold dan juga Tsimikas. Dua-duanya clean sheet, dapat 6 poin, dan satu lagi Shaw yang menurut gue agak sedikit mengecewakan ya. Kita ekspektasinya lumayan tinggi sama dia, tapi ternyata pertandingan kemarin mungkin dia ada sedikit beberapa kali bantu serangan juga, tapi nggak se-eksplosif itu, dan dapat kartu kuning pula gitu ya di akhir-akhir pertandingan, jadi poinnya cuma 1. Tapi menurut gue banyak juga yang pakai Shaw, jadi harusnya dia nggak terlalu buat ranking kita jatuh gitu ya. Jadi gue akan tetap pakai dia pastinya nanti di game week berikutnya. Dan untuk midfield sendiri, gue juga lumayan happy. Kapten gue dan juga vice kapten gue, Salah dan juga Fernandes di situ sama-sama haul gitu ya, banyak poinnya, double digit semua. Greenwood juga bisa dibilang sebagai differential gue, mencetak 1 gol. Gue juga lumayan suka banget permainan sama Greenwood, walaupun kita tahu nantinya bakal ada resiko rotasi lagi ya dari Greenwood ini mungkin di beberapa game ke depan. Tapi sejauh ini gue happy banget sama Greenwood itu sendiri. Nah, salah satunya, di sisi lain menurut gue ada satu pemain yang menurut gue lumayan mengecewakan gitu ya. Di sini ada Harvey Barnes. Kita tahu Wolves sendiri sering main lumayan tinggi gitu ya defensifnya, defensive highland. Jadi kita semua pastinya percaya di situ ada ruang yang bisa dimanfaatkan sama Harvey Barnes. Tapi di game week kemarin gue rasa Harvey Barnes gak terlalu banyak dapat peluang di situ. Menurut gue Harvey Barnes punya satu peluang yang bagus banget, harusnya dioper Vardy, tapi dia malah lebih memilih shoot gitu ya. Jadi di situ dia nggak dapat apa-apa. Di sini cuma dapat 3 poin, dan kita tahu sendiri sebenarnya emang itu resiko dari Harvey Barnes ya, dia belum 100% pulih, dan juga pasti jadi ada resiko rotasi juga dengan kemarin Iheanacho masuk, dan pastinya kita harus lihat lebih lanjut lagi apakah kita masih mau pakai Harvey Barnes lagi di game week kedua, game week berikutnya. Dan gue juga akan bahas itu, jadi nonton terus video sampai habis. Dan untuk striker, Tony sendiri ngeblank walaupun Brentford menang, dia nggak berhasil mencetak gol gitu ya. Antonio, haul juga menurut gue luar biasa. Pertandingan kemarin West Ham lawan Newcastle, terbuka banget pertahanan dari Newcastle, bisa dimanfaatkan oleh Antonio. Walaupun di awal-awal babak pertama gitu ya, Antonio sendiri bisa dibilang nggak terlalu banyak ruang.
Sama bahkan seperti Ings yang 90 menit nggak terlalu banyak dapat peluang gitu ya, tertutup sekali, dan akhirnya Ings sendiri di menit 96 berhasil mengambil penalti dan mencetak gol gitu ya. Jadi menurut gue tim gue 102 poin di game week pertama, luar biasa bagusnya menurut gue. Walaupun pastinya banyak yang lebih bagus lagi ya, di atas 110 gitu, 115, karena gue nggak punya Ben Rahma di sini juga mempengaruhi ranking gue di situ. Tapi sejauh ini gue lumayan happy sama tim gue. Oke, di sini udah ada pertandingan di game week kedua sendiri yang seperti yang lu bisa lihat di sini gue masih pakai data dari tim Bayer, dan di sini udah ada beberapa pertandingan yang pastinya menurut gue bisa kita targetin di game week kedua, dan udah gue kotakin di sini. Menurut gue ada Manchester United salah satunya yang akan bertemu dengan Southampton. Kita tahu kemarin Southampton ini kalah 3-1 sama Everton, dan MU sendiri menang sangat meyakinkan gitu ya dengan skor 5-1 melawan Leeds. Jadi pastinya ini menurut gue bisa jadi fixture yang kita targetin, bagus banget menurut gue. Kalau lu masih belum punya kayak Greenwood atau misalnya beberapa pemain MU lainnya yang bisa dibilang hampir pasti bermain, pastinya bisa jadi pilihan buat lo semua kalau lo punya rencana transfer untuk gantiin beberapa pemain FPL lo. Nah, nextnya ada pertandingan yang bisa kita targetin juga di FPL, yaitu adalah Liverpool yang akan bertemu dengan Burnley. Kita tahu Burnley kemarin juga kalah gitu ya, walaupun berhasil mencetak gol terlebih dahulu, tapi akhirnya kalah di kandangnya sendiri melawan Brighton. Jadi pastinya ini secara FPL menarik banget, apalagi kalau lo nonton pertandingan Liverpool kemarin. Liverpool ini menyerang banget, jadi pastinya aset-aset Liverpool menurut gue kayak Salah, Alexander-Arnold atau Tsimikas menurut gue masih jadi aset yang worth it banget untuk kita pertahankan, kita pakai, bahkan kita bisa jadiin Salah sebagai salah satu opsi kapten kita di game kedua nantinya. Nah, berikutnya sendiri ada Brentford yang secara mengejutkan ini menang lawan Arsenal gitu ya. Kemarin dia akan menghadapi Crystal Palace di pertandingan kedua, yang kalah ya Crystal Palace ini lawan Chelsea. Jadi kalau Brentford menurut gue dia bisa mempertahankan formnya waktu pertandingan melawan Arsenal, harusnya ini juga salah satu pertandingan yang kita, kalau kita punya Tony, ini kita targetin gitu ya. Jadi menurut gue pertandingan ini juga lumayan bagus buat Brentford. Dan terakhir pastinya ada Manchester City yang di sini akan bertemu dengan Norwich. Walaupun kita tahu sendiri City kemarin kalah di pertandingan pertama melawan Tottenham Hotspur gitu ya, tapi tetap aja menurut gue ini adalah fixture yang ditargetin sama semua manajer yang mempunyai aset-aset dari City. Menurut gue ini adalah salah satu alasan mereka kenapa mereka punya aset Manchester City di timnya, pastinya untuk menghadapi pertandingan melawan Norwich di sini. Jadi itu dia beberapa pertandingan yang menurut gue bisa kita targetin buat tim FPL kita di game week kedua nantinya. Gue rasa juga pastinya tim-tim tersebut punya potensi pemain-pemainnya untuk bagus banget menghasilkan poin FPL kita, dan juga beberapa nama yang gue nggak sebutin di sini, misalnya kayak Spurs, Villa juga pastinya masih bagus banget kalau lihat pertandingannya di sini. Jadi itu adalah beberapa pertandingan yang menurut gue oke banget. Dan berikutnya gue akan membahas mengenai transfer plan gue. Oke, jadi seperti yang udah gue bilang tadi, gue lumayan kecewa sama Harvey Barnes sendiri sama penampilannya di game week pertama kemarin. Walaupun sekali lagi gue harus ingetin bahwa satu pertandingan itu nggak bisa mencerminkan ya performa dia nantinya gitu ya. Tapi menurut gue dengan pertandingan kemarin pastinya banyak banget manajer juga yang kecewa sama pertandingan ini, kecewa sama Harvey Barnes, dan dia juga ada resiko rotasi. Dan sebenarnya di slot ini juga nggak cuma Barnes gitu ya, nggak cuma pengganti Barnes, cuma mungkin kayak ada Gundogan di situ di harga 7,5 yang mirip-mirip sama Harvey Barnes, dan dia juga cedera. Di sini gue udah kasih opsi pilihan di harga 6-7 juta yang pastinya masuk budget kita ya, di bawahnya Gundogan dan juga setara sama Harvey Barnes. Bisa langsung kita transfer masuk ke tim-tim kita. Di sini udah beberapa nama yang gue pilih, kayak ada Ben Rama, ada Soucek, ada Ferran Torres, dan juga ada Adama Traore di sini. Nah, pemain-pemain di sini yang gue pilih pastinya punya potensi yang menurut gue bagus banget untuk di game kedua nantinya. Dari gol sendiri kita bisa lihat Ben Rama punya 1 gol, yang lainnya nggak punya gol. Kemudian assist juga Ben Rama 1 assist, semuanya nggak punya assist kecuali Soucek juga 1 assist ya kemarin. Dan goal attempt di sini bisa dilihat atau percobaan mencetak gol paling banyak di sini adalah Adama Traore dengan 6 golnya, disusul sama Soucek dengan 4 percobaan gol, dan yang paling jelek itu tetap Harvey Barnes ya di sini dengan 1 goal attempt-nya. Kemudian untuk XG dan penalti, Harvey Barnes di sini juga masih paling jelek dengan 0,07, angkanya jelek banget menurut gua. Dan yang paling bagus di sini adalah Adama Traore dengan 0,81 poinnya, XG-nya lumayan tinggi, hampir 1 gitu ya. Disusul sama Soucek di sini 0,9 dan juga Ferran Torres di bawahnya. Dan 2 terburuk masih Harvey Barnes dan juga di sini ada Ben Rama untuk XG dan penaltinya. Kemudian beralih untuk XGI atau goal involvement. Di sini bisa dilihat Harvey Barnes lagi-lagi paling jelek XGI-nya di sini. Dari 4 pemain lainnya di sini ada Ben Rama juga 0,51, Soucek 0,71,
Ferran Torres 0,80 dan lagi-lagi paling tinggi di sini adalah Adama Traore dengan 0,89-nya. Jadi pastinya di sini adalah beberapa nama yang pastinya kalau lihat secara data lebih bagus daripada Harvey Barnes itu sendiri. Dan untuk feature sendiri bisa lo lihat di sini Harvey Barnes dari Leicester sendiri akan ketemu West Ham dan juga Norwich. Jadi pastinya pertandingan ketiga ini melawan Norwich pastinya akan jadi ya faktor juga ya kalau kita mau punya Barnes atau kita jual gitu ya. Mungkin kalau lu masih percaya sama Barnes, gue sendiri masih belum yakin untuk apakah transfer Barnes atau enggak. Karena melihat fixture-nya di game ketiga dia akan menghadapi Norwich. Dan sekali lagi, gue kasih tahu kalau kita nggak bisa ngejudge pemain dari satu kali pertandingan itu doang. Jadi menurut gue besar kemungkinan gue akan kasih kesempatan lagi ke Barnes gitu ya sampai game ketiga melawan Norwich. Apakah oke atau enggak. Dan setelah itu mungkin gue akan ganti sama beberapa aset lainnya kayak beberapa nama di sini atau mungkin juga gue ganti sama Rafinha yang punya fixture bagus di pertandingan-pertandingan setelah game keempat gitu ya. Jadi pastinya dibalik lagi sama ke lo semua, tapi di sini Harvey Barnes secara data jelek banget kalah sama 4 nama di sini, tapi untuk fixture di game ketiga dia akan menghadapi dengan Norwich, jadi pastinya ini akan jadi menarik banget. Dan untuk Benrahma sendiri menurut gue secara data dia lumayan oke, walaupun nggak menonjol banget. Tapi di sini pastinya Benrahma adalah pemain yang bisa dibilang adalah pilihan paling aman untuk kita kalau mau ganti Barnes gitu ya. Dengan ownership yang tinggi pastinya juga manajer-manajer tersebut punya alasan ya untuk punya Benrahma ini sendiri. West Ham sendiri akan ketemu Leicester di situ pertandingan ketiga dan juga Crystal Palace di pertandingan keempat. Jadi pastinya untuk fixture juga nggak jauh beda sama Leicester itu sendiri. Jadi menurut gue di sini adalah Benrahma sebagai pilihan aman untuk mengganti Barnes atau mungkin Gundogan kita. Kemudian di sini ada Soucek yang kalau secara posisi pastinya nggak semenarik Benrahma gitu ya. Tapi kalau lihat secara data di sini XG non penalti dan juga XGI-nya lebih tinggi daripada Benrahma itu sendiri. Jadi menurut gue Soucek pastinya bisa jadi diferensial kita juga di game kedua nantinya. Kemudian juga Ferran Torres yang kalau lu lihat secara pertandingan bagus banget. Game kedua dia akan bertemu dengan Norwich. Game kedua dia akan bertemu dengan Norwich, game ketiga dia akan ketemu Arsenal, dan semuanya di home gitu ya. Jadi menurut gue walaupun secara data Ferran Torres ini ya paling jelek setelah Barnes gitu ya menurut gue. Tapi secara pertandingan pastinya paling bagus adalah Manchester City di sini. Ferran Torres kita tahu juga sebenarnya masih ada resiko rotasi, tapi menurut gue lumayan pede bahwa dia akan main juga sebagai starting di game kedua nantinya, walaupun pastinya mungkin nggak akan main 100% ya, nggak akan main 90 menit. Mungkin akan diganti sama Gapsus gitu nanti di menit 70 atau menit babak kedua. Tapi secara pertandingan menurut gue Ferran Torres adalah pemenangnya di sini. Dan yang terakhir secara data paling bagus di antara beberapa pemain lainnya. Goal attempt-nya paling banyak, XG dan penalti juga paling banyak, XGI-nya juga paling tinggi gitu ya. Tapi secara pertandingan bisa dibilang paling jelek di sini adalah Wolves itu sendiri. Dengan game kedua dia akan ketemu dengan Tottenham dan juga game ketiga dia akan ketemu dengan MU. Jadi menurut gue secara data Traore ini pastinya bagus banget, tapi menurut gue secara fixture dia jelek banget. Jadi mungkin gue akan pakai dia setelah beberapa game week yang jelek ini, karena menurut gue datanya ini bagus banget. Kita tahu juga kemarin nonton pertandingannya Traore ini bawa bola luar biasa ya, dengan badan dia yang penuh lotion itu. Menurut gue dribble-dribblenya luar biasa. Goal involvementnya juga tinggi. Jadi Traore sendiri pastinya bisa jadi pilihan lu semua kalau lu percaya sama Traore ini di luar fixture-nya itu ya. Jadi pastinya di sini udah ada beberapa pilihan midfielder kalau kita mau ganti Barnes, kita mau ganti Gundogan, atau kita nggak percaya sama Jota lagi. Tapi sekali lagi pilihan jatuh di tangan lu, apakah lu mau ganti pemain-pemain tersebut. Dan misalnya di sini kasus gue apakah gue mau ganti Barnes? Gue rasa 70% sampai sejauh ini gue nggak akan ganti Barnes. Gue akan biarin transfer gue, dan gue jadi punya 2 free transfer gitu ya di game ketiga. Jadi mungkin sejauh ini itu pemikiran gue di sini. Tapi kalaupun gue ganti, mungkin gue akan ganti sama salah satu pemain yang ada di sini. Dan yang paling aman menurut gue pastinya adalah Benrahma. Diferensial menurut gue Soucek. Fixture terbagus Ferran Torres di sini pemenangnya, dan juga di sini data yang paling bagus secara statistik gitu di sini ada Adama Traore. Oke, berikutnya gue juga akan membahas mengenai pilihan kapten. Pemain mana yang harus kita jadikan kapten di game kedua. Di sini gue udah punya 3 nama yang menurut gue sendiri punya potensi menghasilkan poin paling tinggi. Dimana yang pertama ada Fernandes pastinya, dan juga ada Salah, dan yang terakhir di sini ada Riyad Mahrez. Dengan gol sendiri kita lihat di sini Fernandes hat-trick kita tahu kemarin, dan juga Salah punya 2 assist dan 1 golnya sendiri, sama-sama tinggi ya goal involvementnya dari kedua pemain ini. Dan juga Mahrez yang bisa dibilang secara data gol ataupun assist dia nggak mencetak sama sekali.
Tapi secara XG di sini lu lihat Salah kalah sama Mahrez di sini dengan XG tertinggi dipegang oleh Fernandes 0,68 dan juga disusul sama Mahrez 0,47 dan paling jelek adalah Salah 0,21 dan tapi XGI-nya di sini atau goal involvement-nya Salah sama Fernandes tentunya paling tinggi dan paling jelek adalah di sini Riyad Mahrez. Dan berikutnya kita juga pastinya harus melihat dari lawannya itu sendiri bagaimanakah tim yang akan dihadapi oleh beberapa pemain ini. Kayak di sini misalnya ada Fernandes yang akan menghadapi Southampton. Kita tahu Southampton kemarin kalah melawan Everton dengan XGC-nya dia paling jelek kayak gitu 2,09 atau expected goal conceded-nya sampai 2,09. Jadi pastinya menurut gue di sini Fernandes adalah pilihan yang menarik banget. Tapi kalau lihat Burnley juga gak kalah menariknya, terutama didukung sama faktor Liverpool ini akan bermain home gitu ya. Udah lama penonton ini gak masuk ke Anfield, dan juga pertandingan berikutnya akan menghadapi Burnley yang kemarin juga kalah sama Brighton. Di home pastinya ini akan jadi faktor yang luar biasa beda banget gitu ya. Jadi menurut gue sendiri antara Fernandes dan juga Salah ini ketat banget. Dan kalau lo mau diferensial, menurut gue pertandingan melawan Norwich juga bisa jadi pertandingan yang bisa dibilang diferensial gitu ya untuk Riyad Mahrez sendiri jadi pilihan kapten. Tapi kalau gue sendiri disuruh pilih, gue akan memilih antara Fernandes dan juga Salah. Secara data, secara statistik, Fernandes ini bagus banget di game week pertama. Tapi di game week kedua nantinya, Liverpool ini akan bermain home gitu ya di Anfield Stadium melawan Burnley yang kemarin juga kalah. XGC-nya juga gak kalah jelek dengan Southampton. Jadi pastinya ini menarik banget. Dan gue sejauh ini gue rasa gue akan jatuhin pilihan gue ke Salah. Oke, jadi untuk transfer plan gue sendiri di game kedua kemungkinan besar gue nggak akan melakukan transfer apapun. Di sini gue masih harusnya bisa kasih kepercayaan gue ke Barnes lagi ya untuk game kedua. Dan gue juga mau targetin pertandingannya melawan Norwich. Jadi gue sampai sejauh ini punya rencana gue gak akan melakukan transfer sampai game ketiga. Nanti gue akan melakukan mungkin 1 atau 2 transfer gitu ya. Gue akan mengganti mungkin Tsimikas yang udah gak main lagi gitu ya karena Robertson juga udah sembuh cederanya, atau mungkin Greenwood yang punya resiko rotasi juga di MU sendiri ya. Jadi sejauh ini gue merasa gue gak perlu melakukan transfer di game kedua gue karena gak ada pemain yang cedera. Sejauh ini kayak gini starting 11 gue, kapten gue rasa gue akan pilih ke Salah karena yang udah gue bahas tadi. Dan juga untuk susunan bench gue akan taruh Ayling paling pertama di situ karena kita tahu ya Ayling luar biasa banget kemarin mencetak gol luar biasa menurut gue walaupun kalah 5-1. Jadi sejauh ini seperti ini tim gue untuk menghadapi game week kedua. Gak ada perubahan sama game week pertama selain susunan bench mungkin ya. Jadi selain itu menurut gue gak ada yang perlu gue otak-atik lagi dan gue akan bisa menabung transfer gue di game week ketiga nanti jadi punya 2 free transfer. Jadi itu dia video mengenai pembahasan mengenai game week kedua. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk like, dan juga kalau kalian mau tanya apapun langsung aja komen di bawah pertanyaan kalian dan pasti harusnya gue akan jawab. Dan kalau kalian merasa terbantu sama channel FPL 62 jangan lupa untuk subscribe channel ini. Thank you semuanya, dadah.